Paulus mengatakan, saat ini akan semakin sulit untuk mengikuti Yesus. Di sesi terakhir, John mengajarkan untuk menolak segala kompromi dan tetap berpegang pada kebenaran sampai akhirnya. Haleluya! Amin. Baik. Kita sampai wow, rasa lapar yang luar biasa. Wow. Kita sampai pada sesi 12, sesi terakhir, tak kenal menyerah. Kekuatan yang Anda perlukan untuk tidak menyerah. Dan judulnya sekarang adalah Pantang Menyerah. Saya menyukainya. Ini membahas bab 16, 17, dan 18. Silakan duduk, kita segera memulainya. Dalam Matius pasal 10 ayat 22, terjemahan The Message, ini kata-kata Yesus. Yesus berkata, jangan berhenti, jangan menyerah. Hasilnya sangat setimpal pada akhirnya. Keren bukan? Alkitab The Message Matius 10 ayat 22. Saya ulangi, jangan berhenti, jangan menyerah. Hasilnya sangat setimpal pada akhirnya. Tidak ada yang dapat memaksa Anda untuk menyerah. Hanya Anda yang dapat mengambil keputusan. Saya ingin Anda memikirkannya. Tidak ada yang dapat memaksa Anda untuk menyerah. Allah tidak mau, dan iblis tidak dapat. Hanya Anda yang dapat mengambil keputusan untuk menyerah. Upah bagi pemenang jauh lebih besar dari kesukaran yang dihadapi, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Yesus berkata, hasilnya sangat setimpal pada akhirnya. Yesus menubuatkan fakta sangat menyedihkan yang akan terjadi pada akhir zaman. Yesus berkata, banyak orang akan murtad. Matius 24 ayat 10. Hatinya tentu hancur ketika mengucapkan kata-kata ini. Orang yang sangat dikasihinya, yang dibayar mahal dengan nyawanya sendiri, menyerah pada hari-hari terakhir. Menyedihkan karena Allah sudah memberi kita anugerah, bukan hanya untuk menghadapi kesukaran, tapi juga untuk jadi lebih kuat dari sebelum kita masuk masa-masa sulit atau penderitaan. Banyak yang menyerah karena tidak memiliki perspektif yang benar. Mereka tidak dipersenjatai. Banyak cara orang menyerah, tetapi akarnya terutama ada pada kompromi. Dan kompromi adalah lawan kata dari kegigihan. Ingat penglihatan dalam bab 1, orang itu mendayung maju, ia ada di dalam perahu, dan terus maju melawan arus sungai yang deras. Untuk mencapai panggilan hidup dan memajukan kerajaan Allah, ia harus melawan arus dunia ini. Ada arus kuat dalam dunia ini. Arus itu mengikuti penguasa dunia ini. Untuk memajukan kerajaan Allah, Anda harus berjuang melawan arus. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Ia tidak berkata, aku berjingkat-jingkat. Ia berkata, aku berlari-lari, mendesak maju. Berarti ia menghadapi perlawanan dan rintangan. Pria tadi sayangnya meletakkan dayungnya karena kekuatannya, imannya melemah. Kekuatan itu melambangkan imannya. Saya beritahu saudara, Allah sudah memberi kita iman untuk melewati setiap kesukaran yang Anda hadapi. Dia sudah memberikan segala sesuatu yang Anda perlukan untuk menghadapi setiap kesukaran. Amin. Untuk hidup dengan Allah, untuk menyatakan kerajaannya dan menjadi unggul, kita harus bergerak melawan arus sistem dunia ini. Kita harus gigih dalam berpegang teguh pada hikmat Allah. Kompromi bukanlah pilihan. Menjelang martir, Paulus melihat zaman kita dan menulis pada murid terdekatnya, Timotius. Dan dia mengatakan, ini surat terakhir Paulus sebelum kepalanya dipenggal. Dia berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 1, versi The Living Bible, dia berkata, Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar untuk menjadi seorang Kristen.
Coba renungkan hal ini. Paulus berkata, pada zaman kita hidup, sangat sukar menjadi orang Kristen. Mengapa? Mengapa demikian? Kita sudah melihat hidup Paulus dalam sesi terdahulu. Kesukaran-kesukaran yang ia hadapi. Ia dirajam, kapalnya karam, dia dipukuli, dan dicambuk 5 kali. Tahukah Anda bagaimana pencambukan itu dilakukan? Mereka mengikatnya di tiang, mengikat pergelangan tangannya, sehingga orang itu tergantung berjinjit. Adapun punggung mereka teregang sehingga ketika dicambuk, dagingnya akan tercabik. 39 kali cambukan, 5 kali pencambukan. Mereka memukuli dan menderanya. Mengapa mereka menderanya dengan tongkat? Untuk meremukkan tulangnya. Saya ingat kami sedang membangun kamar di rumah di Florida. Ayah saya adalah seorang yang pintar dalam pertukangan. Istri saya sedih karena saya tidak mewarisi bakat pertukangan itu. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya sebagai tukang kepada istri saya. Jadi kami membangun kamar di rumah kami, dan seorang staf saya dari Florida, dia seorang tukang kayu yang bagus. Dan kami memakai senapan paku. Anda tahu, kita tinggal menjepit pakunya, menembakkannya, dan paku itu akan menembus kayu. Nah, saya melakukannya secara terbalik. Bukannya menembus kayu, pakunya menembus tulang jari tengah saya. Dan sakitnya, wow, luar biasa. Begitu sakit, sampai saya terbangun pada tengah malam. Sampai 6 minggu kemudian, saya belum bisa menggerakkan jari tengah saya. Dan saya bertanya, apakah akan seumur hidup begini? Orang itu menjawab, tidak, kau meremukkan tulangmu dan sakitnya memang luar biasa. Itulah sebabnya mereka mendera Paulus dengan tongkat. Mereka ingin seluruh tubuhnya kesakitan parah. Tapi ia memandang zaman kita hidup dan menyebutnya masa yang paling sukar dalam sejarah bagi orang Kristen. Pertanyaannya, mengapa zaman kita lebih sukar daripada zaman Paulus? Apa yang membuat hari kita sekarang lebih sulit daripada keadaan dia? Paulus menjelaskan alasannya. Dalam 2 Timotius 3, ayat yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi saya pikir itulah keadaan orang dalam masyarakat pada zamannya. Petrus pun berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang bukan Kristen pada zaman Paulus egois dan serakah. Mereka sombong, pembual, suka menghina, memberontak pada orang tua. Saya masih belum paham mengapa saat ini saat paling sulit untuk menjadi orang Kristen. Paulus menjelaskan alasannya. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah seperti orang Kristen lahir baru. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus menunjukkan orang semacam ini tidak terdapat di dalam masyarakat umum. Mereka ada di antara orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Mereka memungkiri kekuatan anugerah yang menjadikan mereka saleh. Kesukaran muncul dari orang percaya yang mengkompromikan kebenaran. Paulus dan para penulis Perjanjian Baru memperingatkan banyak orang Kristen tidak berdiri teguh dalam anugerah Allah pada akhir zaman. Konsekuensinya, mereka tidak akan menyatakan kualitas yang seperti Kristus. Mereka menolak kuasa anugerah yang menjadikan mereka warga kerajaan, namun tetap percaya bahwa mereka diselamatkan oleh anugerah. Inilah orang-orang yang meletakkan dayungnya. Lebih buruk lagi, ada perahu tamasya besar dalam penglihatan itu. Mereka bergabung bersama, mereka semua berkompromi. Mereka di perahu itu berkata, "Hei, kita diselamatkan oleh anugerah. Darah Yesus menanggung penghukuman kita."
namun mereka menjalani kehidupan yang sama saja dengan dunia ini. Mereka mempercayai Injil yang tidak mengubah kehidupan. Kepercayaan bersama menjadikan penyesatan itu makin kuat dan makin meyakinkan. Mereka bukan hanya menipu diri sendiri, tapi juga menyesatkan orang lain dengan gaya hidup dan ajaran mereka, menyebabkan banyak orang tersandung. Inilah sebabnya ini saat paling sukar menjadi orang Kristen. Akhirnya, saya sampai pada suatu kesimpulan. Saya sadar pertempuran terbesar gereja mula-mula adalah melawan legalisme. Banyak pengajar yang berusaha membawa orang kembali ke hukum Taurat untuk membenarkan diri. Bukan itu pertempuran yang kita hadapi pada akhir zaman. Pertempuran saat ini adalah melawan kedurhakaan dan perzinahan, pemberontakan terhadap jalan Allah secara berlebihan, kedagingan dan keduniawian. Pesannya adalah keselamatan tanpa harapan akan perubahan gaya hidup. Kita hidup sama saja dengan ketika belum diselamatkan. Namun sekarang kita menjadi anggota klub. Kita pakai label, pakai bahasa klub, namun tidak gigih dalam menaati kebenaran. Ketika membicarakan hari akhir, Yesus memperingatkan hal yang persis sama. Dia berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ya, dosa merajalela pada zaman Yesus. Mengapa pada zaman kita berbeda? Ia berbicara tentang gereja. Ia tidak berbicara tentang masyarakat. Ia berbicara tentang dosa yang makin bertambah di antara orang percaya. Kasih banyak orang menjadi dingin, tapi mereka yang bertahan sampai akhir akan selamat. Dia jelas berbicara kepada gereja, bukan kepada orang yang tidak percaya ketika menyatakan bertahan sampai pada kesudahannya. Orang tidak percaya belum memulai perlombaan. Anda hanya menyatakan pada mereka yang berlomba untuk berkata bertahan sampai pada kesudahannya supaya selamat. Kata kunci dari Yesus adalah bertahan. Bertahan berarti akan muncul perlawanan. Ada perlawanan dan kesukaran dalam berpegang teguh pada kebenaran. Kita harus gigih untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Anda paham maksud saya? Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam suratnya kepada Timotius. Ia terus berbicara tentang hal itu. Lanjutnya dia katakan, orang jahat dan penipu akan bertambah banyak. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Perhatikan, penipu bukan hanya menyesatkan orang lain, tetapi juga menyesatkan diri sendiri. Bagaimana mereka menyesatkan orang lain? Bukan hanya dengan ajaran, tapi juga dengan cara hidup mereka. Mereka menjalani Injil tanpa perubahan hidup. Kebenaran itu bukan mengikuti tren. Catatlah ini. Tulislah di buku catatan Anda. Kebenaran itu bukan mengikuti tren. Ia tetap sepanjang waktu dan tidak dipengaruhi kebudayaan. Penawar yang diberikan Paulus pada anak muda itu adalah berpegang teguh pada kebenaran. Saya ulangi, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Orang terpikat untuk mengikuti tren, tetapi hal itu membawa kepada penyesatan. Lanjut Paulus kepada Timotius, dia berkata, dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya akan menyoroti dua hal ini dari tulisan Paulus ini. Pertama, kitab suci. Allah mengilhamkan segalanya. Anda paham maksud saya? Lalu, dari kecil, kitab suci adalah kebenaran yang melampaui zaman dan budaya. Budaya saat saya masih kecil sangat berbeda. Namun kebenaran kitab suci sama sekali tidak berubah. Saya suka perubahan budaya. Saya suka mengenakan baju seperti saat ini. Saya senang pengkhotbah tidak harus mengenakan jubah lagi. Saya senang Allah bisa mengurapi denim sama seperti dia mengurapi polyester. Amin.
Budaya berubah, dan itu bagus. Kita menggunakan metode yang ramah pada pencari kebenaran, dan itu baik. Tapi kita tidak dapat bersikap lunak pada kebenaran. Paulus berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jika kita mengubah pesan untuk berkenan kepada manusia, kita meninggalkan panggilan sebagai hamba Kristus. Sehubungan dengan budaya, Paulus berkata, aku menjadi apa saja untuk menjangkau banyak orang. Jika berbicara kepada pengusaha, saya mengenakan jas. Jika berbicara dengan sekumpulan anak muda, saya mengenakan jin. Mengapa? Saya menjadi apa saja bagi mereka, namun saya tidak akan mengubah pesan saya. Saat ini, kita merendahkan Injil. Dan Yesus disebut sebagai batu sandungan dan batu sentuhan. Kita menjadikannya seperti batu kecil yang mudah diinjak orang. Yesus bukan lagi batu sandungan. Dia bukan lagi batu sentuhan. Kebenaran seharusnya mengkonfrontasi orang. Kebenaran harusnya mengguncangkan pemikiran kita yang gila dan menyelaraskannya dengan pemikiran dan kepercayaan kerajaan Allah. Masalahnya, banyak pengkhotbah sekarang kehilangan taring. Mereka tidak menyampaikan kebenaran dengan berani. Mereka tidak menyampaikan dalam kasih. Mereka membiarkan pesan itu dipengaruhi oleh tren. Anda paham maksud saya? Saya ulangi, Anda paham maksud saya? Kita menyimpulkan bahwa Paulus sudah selesai di akhir pasal 3. Namun suratnya masih panjang. Gereja menerangkan pasal dan ayat sesudahnya. Semula, saya tidak memahami Paulus karena tidak menghubungkan pasal 3 dan pasal 4. Tapi setelah dihubungkan, barulah jelas artinya. Karena ia lalu berkata kepada Timotius, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Simaklah baik-baik. Itu pernyataan yang sangat tegas. Itu perintah yang sangat kuat. Dia berkata, aku berpesan kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Dapat Anda bayangkan, Anda berkata kepada seseorang, aku perintahkan engkau di hadapan Allah dan Yesus Kristus. Aku tidak bisa berpikir ada yang lebih kuat lagi dari itu. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Setelah menyatakan segala kitab suci diilhamkan Allah, ia menugasi Timotius untuk memberitakan firman. Ia tidak berkata, beritakanlah filsafat. Beritakanlah prinsip kepemimpinan sekuler. Beritakanlah teknik kecakapan hidup atau apa saja yang relevan saat itu. Ia berkata, beritakanlah kitab suci yang kekal. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Percayalah, waktunya sudah datang. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Apakah ajaran atau doktrin itu? Doktrin itu lebih dari pengajaran. Doktrin adalah pengajaran pokok, pengajaran dasar, pengajaran yang menopang segala sesuatu yang lain. Anda paham maksud saya? Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ajaran dasar, ajaran penopang. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu yang menjadikannya masa paling sulit dalam sejarah untuk menjadi orang Kristen. Paulus menegaskan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan berguna untuk mengarahkan hidup kita, lalu menugaskan Timotius memberitakannya. Mengapa? Karena akan tiba waktunya orang tidak mau menerima ajaran sehat. Saya sudah menyaksikan dasar kita beralih demi mengakomodasi tren dan zaman. Seorang hamba Tuhan dari gereja yang besar dapat berdiri di depan untuk menyatakan dirinya homoseksual, dan orang-orang berdiri menyambutnya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang lain berkata, Allah tidak berkehendak menyembuhkannya, dan orang lebih mempercayainya daripada apa yang dikatakan Alkitab.
Yang lain menulis buku bahwa semua manusia akhirnya masuk surga. Tidak ada yang akan terbakar selamanya di neraka. Dan ia menjadi selebritas Kristen. Yang lain menantang kelahiran dari anak perawan dan kembalinya Yesus dan tetap disanjung banyak orang percaya. Daftarnya sangat panjang. Itu membutuhkan 1 jilid buku untuk bisa membuatnya. Jika memeriksa statistik, kita akan dapat memahami hal itu. Menurut statistik paling akurat oleh Barna, hanya 46% orang Kristen lahir baru yang percaya pada kebenaran moral yang mutlak. Artinya, 54% orang Kristen tidak percaya pada kebenaran moral yang mutlak. Lebih dari 50% orang Injili percaya orang dapat ke surga melalui jalur lain di luar Yesus. Hanya 40% orang Kristen lahir baru yang percaya iblis itu sosok yang nyata. Tidak mengherankan orang tidak melawan iblis. Bagaimana bisa? Jawabannya seperti perkataan Paulus pada Timotius, tidak berpegang teguh pada kebenaran. Semakin sering kita mendengar Injil yang tidak mengubahkan kehidupan. Pesan pokoknya, Yesus mati bagi dosa kita untuk membawa kita ke sorga, tapi kita masih manusia, dan Allah memahami kejahatan dan preferensi seksual kita. Pengajaran populer saat ini membuang pertobatan. Orang diajarkan mereka tidak perlu berduka atas dosa dan mengakuinya pada perantara kita, karena itu sudah ditutupi oleh anugerah. Mereka yang menganut pengajaran ini membual betapa sederhana, segar, dan memerdekakan ajaran itu. Kalau itu dianggap kebenaran, setiap ajaran yang memuaskan daging akan direngkuh. Setiap orang menyambut ajaran Harun dan untuk membuat patung lembu yang memberi mereka kesenangan seksual dan menyebut patung itu Yahweh. Ia tidak menyebutnya Baal atau Dewa Mesir, ia menyebutnya Yahweh. Pertanyaan saya pada yang mengajar bahwa tidak perlu lagi pertobatan, Yesus benar-benar salah sasaran ketika menyuruh 5 dari 7 jemaat di Wahyu untuk bertobat. Yesus, kau tidak memahaminya ya? Kau tidak sejalan dengan budaya dan tren. Kita hidup dalam masa anugerah. Mengapa kau masih menyuruh jemaat-jemaat itu bertobat? Anda paham maksud saya? Singkatnya, kita mengumpulkan guru-guru yang menyimpangkan kita dari ajaran sehat. Komunikator yang lihai ini menawarkan Injil menyimpang yang mengakomodasi gaya hidup mereka. Kebenaran tidak lagi membentuk kehidupan orang percaya, namun dibentuk dan ditafsirkan menurut tren budaya. Mengapa begitu? Telinga kita gatal mendengar ajaran yang membuat kita bersenang-senang dengan dunia, bukannya memisahkan diri darinya. Banyak orang merasakan tarikan Roh Kudus ketika mereka mulai mencoba-coba berkompromi. Namun karena banyak yang mengikuti arus seperahu besar, mayoritas akhirnya memadamkan suara Roh, menutup telinga, dan menumpulkan pendengaran mereka. Itulah sebabnya ini saat paling sukar menjadi orang Kristen. Mestikah kita heran? Sudah dinubuatkan, pemurtatan besar akan terjadi pada zaman kita. Paulus menulis, dia berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan, sebab hari itu, hari Tuhan itu tidak akan datang sebelum pendurhaka itu datang lebih dulu. Paulus mengatakannya, Yesus mengatakannya, mengapa kita tidak mempercayainya? Di sisi lain, kita juga diberitahu tentang suatu generasi pemenang yang akan bangkit pada periode yang sama. Mereka disebut sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, artinya generasi muda. Mereka disebut sebagai hamba laki-laki dan hamba perempuan. Mereka muda dan tua. Dan apa panggung bagi para pemenang ini? Kesusahan besar. Kompromi.
Masa paling sukar untuk menjadi orang Kristen ini akan menjadi panggung bagi pemenang, bagi orang percaya yang tidak kenal menyerah. Di tengah kegelapan dan penyesatan, iman dan tindakan mereka yang tidak menyerah justru akan memajukan kerajaan Allah. Mereka akan benar-benar unggul sebagai cahaya yang kuat bagi kemuliaan Allah. Mereka akan cemerlang dalam segala aspek kehidupan, bukan dengan kompromi, namun dengan bersikap seperti Daniel. Anda di sini dan yang menyaksikan kurikulum ini, kiranya menjadi bagian dari para pemenang ini. Betapapun besarnya kesusahan yang Anda hadapi, lihatlah sebagai sarana untuk naik tingkat dalam pemerintahan ilahi. Paulus menghadapi kesengsaraan yang seakan tidak mungkin diatasinya. Simaklah perkataannya. Keadaannya begitu buruk, rasanya tidak mungkin kami menanggungnya. Kami seperti telah dijatuhi hukuman mati. Ternyata itu justru memungkinkan terjadinya hal yang terbaik. Bukannya mengandalkan kekuatannya sendiri, kami dipaksa bersandar pada Allah sepenuhnya. Allah yang membangkitkan orang mati, dan Dia menyelamatkan kami dari kematian yang mengerikan. Dan Dia akan menyelamatkan kami lagi sepanjang kami memerlukan pertolongan. Perkataan yang luar biasa. Saya paling suka bagian ini. Ternyata itu justru memungkinkan terjadinya hal yang terbaik. Orang ini punya sikap yang sangat luar biasa. Kondisi sangat buruk, namun ia menyatakan itu hal yang terbaik yang mungkin terjadi. Ia mencapai taraf otoritas dan kuasa yang lebih tinggi melalui perlawanan ini. Anugerah Allah itu cukup. Allah akan menyelamatkan kita berulang-ulang. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap berpegang pada kebenaran. Yakobus menulis, Allah akan memberkatimu jika kamu tidak menyerah ketika imanmu diuji. Dia akan memberimu upah kehidupan yang penuh kemuliaan. Lihatlah Yusuf sebagai contohnya. Ini bukan masalah tidak menyerah dengan kemampuan Anda sendiri. Tidak setiap orang bisa melakukannya. Ini masalah tidak menyerah dengan kemampuannya. Anda menjadi satu dengan Dia. Anda memiliki anugerahnya. Paulus menulis, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita adalah tubuh Kristus. Kita tidak menyerah. Kita tidak berhenti. Kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 1. Karena itu kami tidak tawar hati. Bagaimana mungkin kami menyerah? 2 Korintus 4 ayat 16. Daftarnya terus berlanjut. Anda diciptakan untuk sukses secara luar biasa. Di sisi lain, jangan berpikir Allah menyerah kepada Anda. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang sudah memulai petualangan rohani ini membagikan hidup anaknya dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak akan menyerah kepada Anda. Jangan lupakan itu. Amin. Apa upah yang kita terima? Saya membahasnya di bab 16 dan 17. Silakan membacanya. Saya tidak punya waktu menyampaikannya, tapi saya kutip saja perkataan Yesus. Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 26, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Bukan hanya nanti, tapi juga dalam kehidupan saat ini. Mereka yang menerima anugerah kebenaran akan memerintah dalam hidup ini melalui Kristus. Paulus menegaskan janji Yesus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. 2 Timotius 2 ayat 12. Lalu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Anda memiliki sepenuhnya kekuatan untuk tidak menyerah. Anda sudah memiliki apa yang diperlukan untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu adalah anugerah Allah. Anugerah tidak dapat gagal. Larilah dengan penuh keyakinan untuk memperoleh hadiah. Apakah itu tugas ilahi, apakah itu dalam hubungan, dalam segala hal, Anda ditetapkan untuk menang dan memerintah.
Anda menerima wewenang untuk mengalami kepenuhan yang kaya dengan terus berpegang teguh. Amsal 13 ayat 12 dikatakan, keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kepemimpinan menjadi buah dari mengatasi kesengsaraan. Anda akan unggul bagi kemuliaan Raja Anda, upah yang indah. Ingat, Mazmur 27 ayat 14. Tetaplah percaya pada Tuhan, kuatkan hatimu, jangan menyerah. Akan saya ulangi, tetaplah percaya kepada Allah. Jadilah orang percaya yang tak kenal menyerah. Allah memberkati Anda. Saya berharap Anda menikmatinya. Amin. 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 Kurikulum tak kenal menyerah hanya salah satu dari banyak pengajaran dari Messenger Internasional. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi situs messengerinternational.org. Kami berharap Anda menikmati seri pengajaran ini dan belajar memerintah dalam kehidupan ini.